Dua. Takut gak nonton ini? Kamu cukup berani ya klik video ini? Kamu klik video ini berarti kamu ngaku kalau kamu merasa ketinggalan. Terus kamu mau tahu mengapa demikian dan kamu mau tahu bagaimana supaya kamu gak merasa ketinggalan lagi. Good, kamu udah ambil langkah pertama untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita udah bahas ambisius tapi malas. Dan untuk video ini kita akan menjawab pertanyaan, kenapa sih kita selalu merasa ketinggalan? Kenapa kita nggak boleh menganggap hidup sebagai kompetisi? Emang kenapa hidup bukan kompetisi? Dan apa yang harus kita lakukan? Sebagai pengingat, video ini adalah part 2 dari 7 di series aku 20s Glow Up, di mana kita akan bahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Untuk kamu yang di umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang masih remaja tapi merasa bingung dan takut, series 20s Glow Up ini untuk kamu. Tentunya, semua tips yang aku bagiin itu bukan asal comot dari ChatGPT, melainkan hasil dari praktek dan pengalaman aku sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, mengapa kita sering merasa ketinggalan? Kenapa sih banyak di antara kita yang merasa hidup itu kayak lomba-lombaan? Ya, nggak heran sih. Dari awal sekolah aja kita udah pakai sistem ranking. Anak yang rankingnya tinggi biasa dapat benefit yang lebih banyak daripada anak yang rankingnya rendah. Kesannya kayak ada yang menang terus ada yang kalah. Yang menang dapat benefit, dapat treatment yang lebih baik dari guru, dapat penghargaan. Terus yang kalah biasa dicap sebagai anak yang nakal, terus diremehin, dipermalukan. Terus sosial media, kamu buka Instagram dan boom, ada yang udah beli rumah, ada yang udah dilamar, ada yang udah dapat pekerjaan ini itu. Ya otomatis kamu akan mikir, apa aku ketinggalan ya? Apalagi lingkungan sosialnya udah tetapin timeline. Lulus kuliah di umur 22 tahun, langsung cari kerja, nikah di umur 25 sampai 30 tahun. Beli rumah, punya anak, jadi orang sukses. Kamu jadi FOMO deh. Apa-apa takut ketinggalan. Kalau kamu ketinggalan, kamu merasa insecure. Gak heran kamu merasa kayak gitu. Aku pun dulu juga merasa kayak gitu. Dan bahkan sekarang aku punya bisnis dengan omset 3 digit. Aku punya kantor. Aku masih suka merasa ketinggalan. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku dan ciciku hanya beda 2 tahun. Cici aku gak pernah anggap aku sebagai kompetisinya. Tapi pas dulu aku kecil, di pikiranku, cici aku adalah saingan aku. Apalagi cici aku orangnya pinter. She is academically smart. Secara akademik dia pinter. She is street smart. Dia pinter cari duit. She is so amazing in so many ways. Aku pas dulu sebelum punya penghasilan sendiri, aku merasa insecure dan aku merasa aku adalah beban keluarga. Apalagi nih, aku merasa akan banyak yang relate dengan ceritaku ini. Kalau kumpul-kumpul keluarga, pasti yang diajak ngobrol itu cici aku. Pasti yang ditanya-tanya itu cici aku. Gimana kuliahnya? Gimana kerjanya? Bisa ditanya banyak lah, bisa dibahas sampai detail. Sedangkan aku dulu aku belum kuliah, belum kerja juga. Apa yang mau dibahas? Lizzie yang masih kecil tuh terlalu insecure dan sibuk ngebandingin dirinya dengan cicinya. Padahal orang tua aku aja gak pernah bandingin aku sama cici aku loh. Karena aku insecure dan aku merasa inferior, aku fokus di akademik aku sampai aku ranking 2 seangkatan. Tapi semua itu percuma. Karena aku dulu insecure. Kerja keras aku, pencapaian aku, semuanya gak ada artinya karena diriku yang insecure. Jadi aku selalu cari kesibukan lain supaya aku bisa membanggakan sesuatu dan merasa gak insecure lagi. Untuk kamu yang insecure karena kamu merasa ketinggalan, aku paham banget perasaan kamu. Rasanya setiap hari gak tenang. Kamu ngelakuin hobi aja kamu merasa guilty. Kamu merasa bersalah karena kamu merasa dirimu gak layak bersenang-senang karena kamu belum mencapai apa-apa. Aku paham banget dengan perasaan itu, hidup jadi gak tenang. Tapi, inilah yang akhirnya aku sadari. Kenapa kita nggak boleh anggap hidup sebagai kompetisi? Menurut Aldrin Psychology, kalau kamu menganggap hidup sebagai kompetisi, itu sama aja kamu kayak bikin penderitaan yang sebenarnya itu nggak perlu. Kalau kamu mikir hidup ini adalah kompetisi, pasti kamu juga nganggap di hidup ini tuh ada yang menang, ada yang kalah. Dan udah pasti kamu akan merasa dirimu sebagai inferior. Karena kamu selalu taruh dirimu sendiri di kompetisi yang kamu buat sendiri di pikiran kamu. Aku kalah dari A, aku menang dari B. Kalau kamu mikir kayak gitu, kamu lihat orang lain sebagai apa sih? Bukan sebagai saingan lagi, melainkan sebagai musuh kamu. Dan kalau keterusan kamu lihat semua orang di dunia ini adalah musuh kamu. Kamu jadi insecure dan overthinking. Orang itu pasti mau jatuhin aku. Dia nyinggung aku ya. Dia pasti remehin aku. Aku harus kelihatan paling hebat dari semua orang di ruangan ini. Hasilnya jadi apa coba? Kamu jadi lihat hidup ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Semuanya musuh-musuh kamu. Sama aja kamu mau di posisi yang menang atau kalah, kamu tetap menaruh dirimu di kompetisi yang kamu buat sendiri di kepala kamu. Makanya banyak orang yang sukses tapi mereka gak bahagia. Gak heran kan aku udah tekun belajar sampai aku ranking 2 seangkatan, tapi aku gak merasa happy, malah aku merasa insecure, gak tenang karena aku menaruh diriku di kompetisi yang aku buat sendiri di kepala aku. Paham dong sampai sini? Selain itu, pikiran ini membuahkan scarcity mindset.
Kamu jadi nggak bisa tulus senang kalau orang lain sukses. Kamu merasa pahit lihat pencapaian orang lain. Kamu nggak ada mikir kelimpahan di dunia ini. Ibaratkan semuanya harus cepet-cepet dan rebut-rebutan. Beneran kayak dunia ini isinya musuh kamu semua. Dan di sini aku nggak akan basa-basi dan tenang-tenangin kamu. Dan aku jujur-jujur aja, di sini kamu bikin penyiksaan sendiri yang sebenarnya nggak perlu. Progress adalah sesuatu yang personal. Life is not a race. Hidup itu bukan kompetisi. Jujur ya, memang sebenarnya ini pernyataan yang sebelumnya aku nggak setujui karena hal-hal yang aku sebut di awal video tadi. Tapi akhirnya aku berubah pikiran karena buku ini. The Courage to be Disliked by Ichiro Kushimi dan Fumitake Koga. Ini buku udah aku rekomenin berkali-kali di channel ini saking bagusnya. Isinya pun juga semua percakapan, jadi seru bacanya. Kita ngomong realistis aja deh. Kita semua berbeda gender, berbeda umur, pengalaman, pengetahuan, latar belakang. Enggak ada yang persis sama. Ini kita akui aja kalau kita semua berbeda-beda, punya privilege yang berbeda-beda. Ya makanya sangat gak adil kalau kamu bandingin dirimu dengan orang lain. Hidup bukan kompetisi karena itu adalah sesuatu yang personal. Tanam itu di otak kamu. Kamu gak harus lulus kuliah di umur 22 tahun. Kamu gak harus nikah di umur 25-30 tahun. Itu bukan deadline. Seklise-klisenya kata-kata ini, tapi memang benar hidup hanya sekali. Maka itu jangan bikin penyiksaan sendiri yang sebenarnya itu gak perlu. Dia cantik bukan berarti kamu jelek. Dia sukses bukan berarti kamu gagal. Dia punya pasangan yang baik bukan berarti kamu tidak akan dipertemukan pasangan yang baik oleh Tuhan. Di Alkitab ada bilang, Galatians chapter 6 verse 4. Let each person examine his own work, and then he can take pride in himself alone and not compare himself with someone else. Atau dalam bahasa Indonesianya, Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat ini mengajarkan untuk kita fokus ke pekerjaan sendiri. Kita boleh kok bangga dengan diri sendiri, tapi kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita juga nggak usah munafik ya. Memang kadang kita secara otomatis langsung bandingin diri sendiri dengan orang lain. Jujur aja, ya kan? Tapi aku selalu tekankan ini ke kamu. Kamu bisa pilih bagaimana cara kamu bereaksi. Antara kamu merasa pahit, insecure, iri dengki, atau kamu jadikan sebagai motivasi dan inspirasi. Aku aja mulai bikin konten karena aku terinspirasi dari banyak orang. Aku sangat senang kalau makin banyak konten creator yang sukses. Bayangin aja dampak positif yang orang itu berikan ke orang-orang di sekitarnya. Selain itu, secara tidak langsung dia membuktikan kalau aku juga bisa sukses sebagai content creator. Kamu udah sering lihat bagaimana Tuhan menjawab doa orang lain, itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan juga akan menjawab doa kamu. Mujizat yang Tuhan akan berikan ke kamu adalah mujizat yang bisa membawa berkat ke banyak orang. Yakini itu pasti akan datang. Terus apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita beneran ketinggalan gak sih? Kenapa sih banyak di antara kita yang sering merasa ketinggalan? Hal ini karena ada jarak di antara kita yang sekarang dengan versi ideal kita yang kita mau. Ini aku langsung kasih tamparan aja ke kamu. Kamu gak bisa diem-diem aja. Kamu berserah ke Tuhan bukan berarti kamu pasrah gak ngapa-ngapain. Kamunya juga harus berusaha dong. Lakukan hal yang di dalam kontrol kamu, dan hal yang di luar kontrol kamu itu kamu baru serahkan ke Tuhan. Udah tahu kamu punya tujuan, ya kamu jangan diem aja. Aku mau video ini jadi video terakhir yang kamu tonton ketika kamu merasa ketinggalan. Kamu gak usah cari video-video lain untuk memvalidasi perasaan kamu ini. Aku memang kasih banyak kata-kata motivasi, tapi di setiap video pasti aku akan kasih tips dan langkah-langkah yang praktikal supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Aku nggak cuma kasih kata-kata manis doang. Ini loh realitanya. Kalau kamu mau ubah hidupmu menjadi lebih baik, harus ada yang berubah dari bagaimana cara kamu menggunakan energi dan waktumu. Identifikasi alasan kenapa sih kamu merasa ketinggalan, apa yang beda dari dirimu yang sekarang dengan versi paling idealnya kamu. Kamu boleh kok cari inspirasi dari orang lain, tapi jangan jadiin dia sebagai patokan plek ketiplek. Dia sukses di umur 25 tahun bukan berarti deadline kamu juga sukses di umur 25 tahun. Ingat, proses adalah sesuatu yang personal. Aku ingetin lagi supaya kamu tanam itu di otak kamu. Dan satu hal lagi yang aku sadari kenapa banyak di antara kita yang sering merasa ketinggalan, itu karena kita nggak merayakan pencapaian kita. Misalnya, aku ranking 2 seangkatan, itu adalah pencapaian hasil kerja keras aku. Tapi karena aku insecure, ya aku biarin itu lewat aja. Aku nggak apresiasi hasil kerja keras aku. Kemenangan kamu, pencapaian kamu pantas dirayakan. Itu sebagai pengingat kalau kamu tuh orangnya bisa loh bekerja keras. Kamu tuh orangnya bisa loh mencapai tujuan kamu. Memang kita harus was-was ya dengan orang sekitar kita. Banyak orang di luar sana yang nggak mau kita sukses. Banyak orang di luar sana yang nggak mau kita tahu potensi kita. Tapi
Banyak juga orang yang di luar sana yang tulus mau kamu berhasil. Jangan takut berelasi dengan orang lain. Kalau orang itu mau menjatuhkan kamu pun, ingat kamu punya Tuhan. Ini pesan yang aku dapat dari khotbah minggu lalu. Enggak ada orang satupun di dunia ini yang bisa menggagalkan rencana yang Tuhan punya untuk kamu. Ingat, setiap kali kamu merasa takut, ragu, khawatir, anggap aja itu sebagai undangan kamu untuk berdoa ke Tuhan. Homework! Di setiap video, aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini akan menjadi PR seumur hidup. Pemikiran ini bukan sesuatu yang bisa kamu ubah dalam sekejap. Tapi kamu harus ingat hal-hal yang aku share tadi berkali-kali. Karena udah pasti habis ini ke depannya ada aja momen dimana kamu merasa kamu ketinggalan. Jadi PR kamu adalah kamu harus ingatin ke diri sendiri secara aktif. Progres adalah sesuatu yang personal. Ingat, video ini adalah part 2 dari 7 di series 20 Glow Up aku. Dan di part 3 kita akan membahas bagaimana cara kita menemukan purpose atau tujuan hidup kita. Jangan salah, purpose dan passion adalah dua hal yang berbeda. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, aku akan bahas semuanya di video aku berikutnya. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!